Lalu manusia diturunkan di muka bumi ini ketika bersentuhan dengan keindahan akan memunculkan satu nilai-nilai dakwah, nilai-nilai keislaman, bisa lewat azan dengan suara yang bagus, dengan lewat qiraatul Quran, bisa lewat arsitektur masjid, bisa lewat konstruksi jembatan, bisa lewat peninggalan-peninggalan peradaban di Timur Tengah atau di Indonesia pada masa lalu. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan podcast Lazismu. Edisi kali ini kita edisi yang sangat spesial gitu kan. Kita datang langsung, yang biasanya kita ke studio kita. Hari ini kita hadir langsung ke rumah salah satu narasumber kita. Mohon maaf juga kepada para simpatis atau orang-orang yang sobat podcast yang Lazismu yang selama 1 bulan ini kita vakum untuk publikasi. Harapannya nanti kita bisa berlangsung setiap pekannya. Bagi para pendengar atau pelihat yang belum subscribe di channelnya Podcast Lazismu, silahkan diklik. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur menjadi amal jariahnya. Hari ini kita berkunjung di salah satu seniman Sragen yang kontribusinya juga sudah banyak sampai ke skala nasional gitu dengan Pak Tardi. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Roni. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya ini. Enggak apa-apa, santai. Jadi gini Pak, insya Allah nanti kami ingin sharing-sharing gitu Pak. Betul. Mengenai seni gitu kan, atau seniman-seniman ataupun kesenian yang mungkin bisa kita sampaikan kepada sobat-sobat podcast Lazismu yang ternyata mungkin yang baru belajar kesenian ataupun yang sudah menggelutinya untuk bisa memaknai itu seni seperti apa gitu Pak Tardi. Kesibukannya apa ini Pak Tardi? Kesibukan saya setelah pensiun, selain melukis, kemudian juga ke sawah. Oh di sawah, berarti petani Pak. Siap. Jadi di samping ke sawah, kemudian maaf ini karena sudah pensiun sehingga cuma ngelukis, kalau nggak ngelukis nulis dan seterusnya. Jadi nggak ada kegiatan apa-apa. Gitu, tetapi menit-menit ini saya diajak teman-teman di Solo untuk pameran drawing bagi sebuah galeri baru. Teman saya punya galeri baru, dosen UNS, kelihatannya mau launching pameran drawing bersama teman-teman dan saya ikut di sana. Oh gitu, berarti tetap berkarya ya Pak ya? Ya seperti kita bernapas. Oh gitu, betul. Siap. Ya Pak Tardi, mungkin saya pertanyaan pertama gini Pak Tardi. Sejak kapan sih Pak Bapak itu mulai suka dengan seni gitu Pak? Dan sampai sekarang itu sejak kapan Pak? Awal mulanya suka seni itu? Kapan? Ya gini Mas, seni itu kalau dari sisi historik umur itu mulai dari kelas 3 SD. Oh 3 SD. Kelas 3 SD waktu itu diajak bapak saya ke saudara-saudara saya, Pak Depade saya. Iya, Pak Depade. Yang kebetulan Pak Depade itu juga sering bikin lukisan pemandangan. Lalu mungkin di file otak saya itu terkesan atau tersimpan file itu, dan kemudian kebetulan kelas 3 SD itu sudah diketahui guru MI Madrasah Muhammadiyah yang katanya anak ini kelihatannya besok jadi pelukis. Oh gitu, itu sudah kelihatan dari kecil ya Pak ya? Kira-kira begitu. Oke, siap. Gini Pak Tardi. Terus selama ini Pak, karya-karya yang mungkin Bapak tekuni itu keseninya di bidang apa sih Pak? Paling banyak itu? Iya, jadi kesenian yang kita mulai dari kelas 3, kita dikenalkan oleh guru, dikenalkan oleh kakak saya juga, itu 2 dimensi alias lukisan. Oh lukisan. Yang dulu lukisan itu hanya kertas, kemudian selain kertas daun-daunan, dan kemudian dikenalkan waktu SMP, saya sekolah di PGA, itu baru dikenalkan melukis di papan tulis. Oh papan tulis. Jadi belum ada kanvas, belum ada cat, adanya hanya kapur. Nah ketika awal-awal dengan kertas, kemudian diminta untuk papan tulis, itu sebuah tantangan. Tapi karena waktu kecil sudah dididik oleh kakak saya ikut dekor, sehingga tata ruang yang besar itu nggak masalah. Lalu tokoh-tokoh pahlawan mulai membonjol di Penogoro, Kartini, macam-macam, termasuk Gajah Dewantara, itu saya lukis di papan tulis ketika sekolah itu mengadakan
akhirus zaman. Rasa, oh gitu. Berarti sudah muncul ya Pak? Iya, kelas SMP. SMP, oke. Terus gini Pak, ini yang mungkin saya pribadi pun mungkin juga saya juga termasuk sobat podcast itu kan rata-rata yang melihat itu kaula muda gitu kan, masih anak muda. Nah, saya ingin tanya sih Pak, Pak Tardi memaknai seni itu seperti apa sih Pak? Karena kan saya lihat kadang seniman itu memaknai seni itu sudah menjadi dalam diri sendiri gitu kan. Memaknai seni itu sangat sangat luas dan kadang itu kita sulit memahaminya gitu Pak. Mungkin Pak Tardi bisa menjelaskan kepada kami biar kami juga lebih senang dengan seni gitu Pak. Iya. Saya mengerti seni setelah ketemu Pak Amri. Pak Amri itu Profesor Amri Yahya itu kebetulan juga di LSPO, Muhammadiyah PP. Pimpinan pusat ya Pak ya? Dan setelah itu seni bukan hanya senang-senang atau alat ungkap pribadi, tapi akhirnya ada makna-makna. Makna-makna. Kalau sebelum kuliah memang kesenian digunakan hanya untuk ikut lomba di tingkat kabupaten dan sering juara. Tapi ketika Sutardi besar itu dikenalkan tentang makna atau semiotika rupa itu, kemudian muncullah pertautan atau kesatuan antara saya mencari Tuhan dan saya melaksanakan proses kreatif di seni itu. Akhirnya ada titik temu. Lalu seni waktu itu titik temunya adalah alat untuk mengungkapkan hati yang di situ ada semacam nilai-nilai yang saya cari. Salah satu ada nilai keilahian itu. Nilai keilahian yang di seni rupa itu seperti saya melihat semesta. Seperti kita sering baca surah Al-Fatihah yang Alhamdulillahirabbil alamin itu, bahwa alam-alam itu berlapis-lapis dan kemudian ketika kita melukis di tempat tertentu, misalnya di Kaliurang atau mungkin di Parangtritis, di sana ada titik temu antara pencarian saya dan nilai yang saya ungkapkan itu ada nilai keilahian, artinya kedekatan. Dalam bahasa tulisan saya kemarin, itu kesenian yang saya tempuh ini berdekatan dengan tauhid. Oh, ketauhidan. Siap. Menarik sekali nih Pak Tardi. Ketika seni tadi disampaikan langsung berurusan dengan ilah gitu, pencari pada Allah. Nah, ini mungkin kita sinkron atau kita korelasikan dengan mungkin Pak Tardi memaknai seni dalam Islam, Pak. Betul. Nah, itu seperti apa sih Pak Tardi? Iya. Saya bersyukur orang tua saya dulu juga Muhammadiyah, tapi punya hanya kartu anggota, sementara dulu kajian-kajian nggak ada. Lalu juga ikut di Masumi, jadi partai Masumi itu, dan kemudian anak-anak bapak saya dan ibu saya sekolah di agama semua. Alhamdulillah ya. Rata-ratanya di PGA, di pendidikan guru agama itu, dan kebetulan saya di PGA Muhammadiyah Gemolong, yang di situ diajari tentang keislaman itu. Lalu keislaman itu muncul ketika saya sudah besar. Saya dikenalkan oleh Pak guru saya, namanya Pak Mukhtarom. Itu dia menunjukkan kepada saya kitab Al-Ihya Ulumuddin. Kitab Al-Ihya Ulumuddin itu berisi tentang tarbiyah, tentang pendidikan nilai-nilai kepada manusia. Di situ menurut pendapat saya ada seperti ungkapan Pak Profesor Dawam Raharjo, tokoh ekonom kita, kebetulan juga pernah di PP Muhammadiyah, bahwa juga Pak Hamka, bahwa kesenian, keilahian itu akan menumbuhkan setidaknya dua hal. Yang pertama sifat kamal. Sifat kamal ya. Yang kedua sifat jamal. Apa itu? Jamal itu gampang terharu dengan kehidupan yang halus-halus, yang seni-seni, yang indah-indah. Oh, yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Lalu manusia diturunkan di muka bumi ini, ketika bersentuhan dengan keindahan, akan memunculkan satu nilai-nilai dakwah, nilai-nilai keislaman, bisa lewat azan dengan suara yang bagus, dengan lewat qiraatul Quran, bisa lewat arsitektur masjid, bisa lewat konstruksi jembatan, bisa lewat
peninggalan-peninggalan peradaban di Timur Tengah atau di Indonesia pada masa lalu. Maka kalau menurut pendapat saya, Islam yang berkembang dari barat sampai timur atau dari timur sampai barat atau sekarang mendunia itu tidak lepas dari Jamal dan Kamal. Jamal itu keindahan, keindahan itu akan lebih lebih terasa tauhidnya ketika ada Kamal. Artinya dalam bahasa teks di firman itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis sempurna tambah sempurna. Sudah sempurna fisiknya, sempurna akalnya, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Takwim itu qalbunnya. Jadi Islam dan kesenian itu menurut pendapat saya yang selama ini saya belepoti, saya tekuni, saya dalam bahasa kasar itu saya saya jalani, ini tidak lepas dari pencarian tentang makna Jamal dan Kamal itu. Nah, disinilah kemudian saya menemukan semacam ekstase atau pencapaian estetik atau pencapaian spiritual yang di situ sifatnya mempribadi. Lalu karena saya bermuhammadiyah atau karena saya juga lulusan pendidikan guru agama, otomatis akan punya imbas ke dakwah di sekitar. Saya tidak sedang minta agar saya menjadi pendakwah, tidak. Tapi karena lewat kesenian ini, mereka kemudian mungkin tertarik dan kemudian kebetulan saya juga guru, sehingga titik temu antara tauhid, keilahian tadi, kemudian kesenian, dan kemudian dakwah, kemudian keguruan ini, kemudian orang-orang datang ke rumah untuk sekedar memberi semacam nasihat-nasihat kepada mereka yang terutama yang umat Islam yang bagian bawah. Siap. Masya Allah, luar biasa Pak, ternyata memang ini juga termasuk saya pribadi sendiri melihat seperti ini kok luar biasa, ternyata benar-benar dakwah Islam ketika disampaikan dengan kesenian seperti tadi lebih bisa merasuk kayaknya ya tadi Pak ya. Kayak tadi dijelaskan ternyata kayak suara adzan, suaranya enak didengar, itu kan juga seni ya Pak ya. Seni. Estetika masjid itu menarik sehingga orang suatu nyaman di sana, juga menjadi unsur kedekatan kepada Allah dengan adanya rumah Allah yang dibentuk sedemikian rupa, menarik sekali. Masya Allah, siap Pak. Kira-kira demikian. Ya, siap. Wah, ini menarik sekali. Saya ingin tanya lagi Pak ini. Ketika memang ini kita lihat pendahulu kita, contoh misalnya kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu nih Pak. Beliau itu kan juga ketika waktu itu mengajarkan muridnya dengan biola kalau nggak salah Pak. Itu kan juga seni dalam musik gitu kan Pak. Terus sempat juga lihat kayak Wali Songo Sunan Kalijaga itu dengan kesenian wayang berdakwahnya. Nah, ternyata kan memang betul sekali ya Pak ya. Ternyata seni itu benar-benar cara dakwah yang ringan kepada masyarakat untuk mengenal Islam. Seperti itu Pak ya kurang lebih. Siap. Gue ada tambahan Pak yang biar pendengar juga atau pelihat podcast ini yang anak muda itu semakin tertarik lagi Pak dengan seni. Dan yang paling penting juga bisa mengajarkan kita bagaimana sih pola dakwah dengan seni yang menarik gitu Pak. Di jelang muktamar ke berapa, saya nggak ingat apa di Aceh apa di Malang, itu Muhammadiyah telah membuat satu keputusan bahwa Islam dan kesenian itu relatif diperbolehkan, artinya dihalalkan dengan ilat atau alasan tertentu, asalkan bukan untuk sesuatu yang merugikan begitu. Lalu dari sini saya kebetulan belajar lewat karangannya Al-Jabiri. Yang Al-Jabiri itu sebenarnya apabila dipraktekkan ke lapangan masyarakat Muhammadiyah yang notabene para intelektualnya luar biasa, tapi tidak diimbangi oleh rasa, belum diimbangi oleh rasa. Artinya sudah tapi belum, komposisinya belum imbang. Al-Jabiri lewat putusan Muhammadiyah muktamar tahun berapa itu, oleh sekarang dilakukan Pak Haidar juga, bahwa komposisi dakwah dengan seni, dengan dakwah atau dengan Islam atau dengan lewat Muhammadiyah itu kepada orang banyak, kepada publik itu ada 3. Yang kebetulan ini tak sampaikan di mana-mana, di lembaga, di majelis tarjih di sini juga saya sampaikan berkali-kali supaya orang tidak lebay itu berlebihan atau tidak, bahasa agama itu apa ya kalau berlebihan itu. Satu, Al-Jabiri mengatakan filosofi dakwah kepada manusia yang pertama pakai irfani.
yang kedua pakai Bayani, yang ketiga pakai Burhani. Ya. Kebetulan dengan penjenengan Mas Roni, kami belepotan di kesenian itu tidak lepas dari tiga ini. unsur tadi. Karena kesenian itu hanya bukan sesuatu yang utama, tapi hanya sesuatu yang kecil, bagian dari sebuah sistem kehidupan yang nanti bisa saling berkelindan dengan peradaban. Jadi kesenian, teknologi, pertanian, ekonomi, politik, tata kenegaraan, kemudian kemasyarakatan umum, termasuk lingkungan, ini masuk membuat peradaban. Di seni itu ada Irfani. Ya. Yang kedua Bayani tadi, Irfani itu masuk ke ranah rasa. Rasa hati, betul Pak. Ya. Ketika para dai dalam menyampaikan agama yang sangat-sangat benar ini, kalau tidak menggunakan rasa, rasanya ampang, rasanya hambar. Hambar, betul Pak, betul. Rasanya, kalau maaf meloncat ke para mubalik muda, biasanya mudah dengan ujub pada diri sendiri. Betul. Kami kemudian mengkafirkan pada orang lain, atau mengkufurkan, atau setidaknya menjelekkan pada masyarakat yang lain. Padahal belum tentu masyarakat yang di bawah itu jelek atau tidak, karena proses keimanan dan sebagainya. Maka rasa dalam seni tak pelihara betul. Jadi kebetulan di sini itu ada rebana. Di rebananya Pak, iya Pak. Kemudian ada teater, kemudian ada mocopatan setiap malam Selasa di sini. Sehingga titik temu antara Irfani dan Bayani itu menyampaikan kepada publik, kemudian Burhani pakai akal, itu sudah ketemu di sini. Tidak perlu merasa pandai, tapi dengan rasa itu akhirnya rasa itu masuk ke relung hati para mustami itu. Sehingga ketika kita pas masuk, artinya pas ikhlas atau pas masuk dalam tema-tema tertentu, itu banyak jamaah yang maaf bukan cengeng tapi meneteskan air mata. Bisa kita bicara tentang orang tua mereka, birrul walidain, sementara kita sebagai anak kita belum seperti apa yang diharapkan oleh Al-Quran. Termasuk kita membahas tentang kematian, itu kalau pakai tiga-tiganya insya Allah masuk. Maka seni sampai saat ini masih saya pertahankan. Siap Pak. Itu tambahan saya Mas Roni. Siap Pak. Masya Allah, menarik sekali ya. Betul. Memang betul juga sih Pak Tardi. Kayak mungkin saya dan teman-teman gitu kan, memang mayoritas itu kan kita anak-anak muda Pak. Kadang ketika kita memaknai atau kita mungkin mohon maaf kita ikut kajian. Ketika kajian itu sifatnya hanya tausiah biasa, teks banget gitu, nyuwun saya bosan Pak. Tapi ketika itu kita melihat kayak mubalek atau ustadz ketika menyampaikan dengan mohon maaf seni tadi Pak, beda rasanya, mungkin kayak bisa dengan musik, misalnya musiknya tapi ada lirik-lirik yang sifatnya itu unsur dakwah kayak gitu kan Pak. Siap. Nah ini saya senang sekali Pak. Ini saya tadi tergelitik satu Pak. Gini, ketika memang banyak yang mungkin masih kontroversi ya Pak, tentang seni gitu kan dalam Islam. Persoalannya. Tapi padahal kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari tidak luput dengan seni Pak, dengan seni. Terus saya ingin tanya, karya-karya Bapak mungkin kayak lukisan tadi gitu Pak. Ketika Bapak Pak Tardi memunculkan atau mengaplikasikan ide atau perasaan Pak Tardi dalam lukisan itu biasanya melalui apa Pak? Maksudnya harus ketenangan diri dulu atau gimana gitu mungkin Pak Tardi? Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.